Kau ingin menggunakan formasi guncangan jiwa melawanku. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Cepat bergerak. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Kamu dan putramu pasti mati. ayah, Guncangan jiwa bangkit. Kuas membelah Qian Kun. ayah. Jinglong, Guru Li Fei. Masih selangkah terlambat. Lepaskan aku. Bodoh, tinggal di sini hanya mencari mati. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jangan sia-siakan dalam hidup yang dibeli ayahmu dengan nyawanya. Kamu harus mengerti bahwa mulai sekarang, seluruh dunia persilatan Huaguo akan menjadi musuhmu. 5 tahun kemudian. Aku tidak menyangka kebencian di hatimu begitu kuat. Sampai kau tak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Dari seni Qian Kun. Bagaimana kebencian atas ayah yang terbunuh bisa diselesaikan? Sepertinya sudah waktunya untuk membiarkanmu kembali dan menyelesaikan masalah masa lalu ini. Pergi dan cari jejak ibumu secara menyeluruh. Ibuku belum meninggal. Nasibnya telah dikaburkan. Bahkan aku tidak bisa meramalnya. Aku hanya tahu informasi itu berasal dari kota Tianhai. Tianhai. Ini benar-benar tempat yang sulit dilupakan. Meskipun kamu telah memasuki alam Hua, menghadapi para tetua itu, peluangmu untuk menang masih kurang dari 30%. Ini adalah kekuatan yang telah kubangun untukmu selama beberapa tahun terakhir. Mulai hari ini, kamu adalah ketua Balai dari Balai 10.000 Dewa. Supaya saat kembali ke kota Tianhai, kamu punya The bawahan. film was translated and narrated by M Terima Media. kasih, Guru. Sudah waktunya bagi dunia persilatan untuk... Siapa yang berani melanggar batas keluarga Shou? 5 tahun, Su Hongbin. Dulu, kau menukar nyawa ayahku dengan kekayaan dan kemuliaan. Hari ini adalah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Dari mana bocah bodoh ini berasal? Melanggar batas keluarga Shouku, membual tanpa malu. Kau punya nyali besar. Teknik Lantingji Suturianmu, Guru. Teknik pemanggilan roh penunggang kuda. Siapa sebenarnya kau? Masih tidak mengerti. Lienan adalah ayahku. Hari ini, aku akan mengirimmu kepada ayahku untuk menebus dosamu. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak bermaksud mengkhianati ayahmu. Aku dipaksa, jangan bunuh aku. Ya, aku masih ingat dulu. Siapa yang memburu ayahmu di kota Tianhai? Kau ingin balas dendam? Aku bisa membantumu. Kau pikir kau pantas? Kakak, Shou Timingke, pewaris keluarga Shou. Bawa beberapa orang ke kota Tianhai. Asal dia adalah pendekar muda keluarga Li. Menghabisi tanpa ampun. ya, kakak. Siapa itu? Beraninya kau melanggar batas keluarga yangku? Yang Sisi, pewaris keluarga Yang. Tak dikenal, 40 tahun, harga 300.000. Yang Hai, kau hidup cukup nyaman selama 5 tahun ini kau bertahan hidup. Kau
Kurang ajar, beraninya kau menerobos masuk ke keluarga Yangku dan memanggil ayahku langsung dengan namanya. Seseorang? Tangkap dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Kau anak muda cukup sombong. Melihat seluruh kota Tianhai. Belum ada yang berani bergerak di depanku. Menyebalkan. Hari ini adalah urusanku dengan keluarga Yang. Jika kau tidak bisa menunggu, aku bisa mengirimmu pergi duluan. Jika keluarga Tian berani datang, aku akan memusnahkan mereka sekalian. Ini bukan urusanmu sekarang. Enyahlah. Kau tunggu saja dan lihat. Karena kau tidak maunya, aku akan membantumu. Bagaimana kau bisa menggunakan energi kehunyuan? Siapa sebenarnya kau? 5 tahun benar-benar selama itu. Cukup lama bagimu untuk melupakan bagaimana kau memulai karirmu di Tianhai. Tidak mungkin. Kenapa kamu tahu soal kejadian 5 tahun lalu? 7 tahun yang lalu, ayahku melihatmu sebagai bakat yang menjanjikan dan membantumu. Ibuku bahkan menjadi saudari angkat dengan istrimu. Dan menggunakan anting ini sebagai tanda untuk mengatur pernikahan antara aku dan Yang Sisi. Tapi kau, demi kekayaan dan kemuliaan, bersekongkol dengan Su Hongbin dan mengkhianati ayahku, menyebabkan dia diburu tanpa tempat untuk melarikan diri. Sekarang setelah Su Hongbin meninggal, Yang Hai, kau sudah hidup cukup lama. Jati kamu, Li Fei. Kau bilang ayahku mengkhianati ayahmu. Apa kau punya bukti? Dendam darah. Tidak butuh bukti. Jangan kira kau jago hanya karena belajar bela diri beberapa tahun. Kau bisa bertindak lancang di sini denganku. Ini 20 juta. Cukup untuk kau hidup seumur hidup, itu kompensasi untukmu. Yang Sisi, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kau cukup dermawan dengan uangmu sekarang. Apakah nyawa ayahku hanya bernilai 20 juta? Apa? Kau masih ingin berpegangan pada keluarga Yangku? Apa kau benar-benar berpikir hanya dengan anting yang rusak, kau bisa menikah ke dalam keluarga Yangku? Era apa ini? Masih bicara tentang The perintah film orang was tua dan mak translated comblang. and narrated by M Media. Apakah menurutmu keluarga yang sekarang tak terkalahkan? Dan aku tidak bisa lagi menjangkaumu, begitu? Tentu saja. Bagus. Dalam 1 hari, aku akan membuat keluarga yang menghilang dari kota Tianhai. Tanpa uang dan kekuasaan, aku ingin tahu apakah kau masih akan sombong seperti sekarang. Apa kau benar-benar gila? Meskipun keluarga Yangku tidak sepopuler keluarga Tian, kami masih keluarga terkemuka di Tianhai. Apa kau pikir kau pantas? Yang Hai, kau benar-benar melahirkan putri yang baik. Dia memberimu 1 hari lagi untuk hidup. Namun, akan kukatakan di sini. Ketika keluarga yang dihancurkan, Dewa dan Buddha pun tak sanggup menolongmu. Sudah kukatakan. Berhenti. Apalagi yang kau inginkan? Ambil kartunya sebelum kau pergi. Pertunangan kita batal. Kau tidak punya hubungan dengan keluarga Yangku. Pertunangan itu diatur oleh ibuku. Kau tidak berhak membubarkannya. Surat cerai. 2 kata ini. Untukmu. Tuan Mae, kau datang di waktu yang tepat. Ikutlah denganku dan tangkap kedua binatang terkutuk ini. Hentikan. Mai, pemimpin kota Tianhai. Saya bilang hentikan. Apa katamu? Mereka membuat keributan di perjamuanmu dan melukai putraku. Putra Anda yang memprovokasi mereka lebih dulu. Kini dia beruntung masih hidup. Itu keberuntungan besar. Kenapa Anda tak segera berlutut sebagai tanda terima kasih? Mae, kau gila. Menyuruhku berlutut padanya, apakah dia pantas? Kurang ajar.
Mai, sia-sia kau masih disebut orang nomor 1 di kota Tianhai. Sekarang para bangsawan kota Tianhai ku dipermalukan. Wajah kota Tianhai rusak. Kau tak pikir ikut campur membantu? Kau suruh aku berlutut padanya. Jika aku berlutut hari ini, mulai sekarang, keluarga Huang jadi lelucon terbesar di Tianhai, bukan? Siapa lagi yang serius pada keluarga Huangku? Keras kepala menolak untuk melihat alasan. Meskipun Anda adalah penguasa Tianhai, tapi orang di samping saya ini adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa Anda provokasi. Jangan bertindak impulsif. Jika tidak, keluarga Huang akan hancur selamanya. Hancurkan keluarga Huangku. Aku ingin tahu siapa yang berani bertanggung jawab. Meskipun aku tidak tahu mengapa Mai sangat menghormatimu, tapi aku, Huangxi, tidak takut. Di Tianhai, jika kau naga, kau melingkar untukku. Jika kau harimau, kau berbaring untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan orang luar. Kepala keluarga Huang benar. Kota Tianhai bukanlah kesemek lunak yang bisa diremas oleh siapapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengusir orang bodoh yang tak tahu dunia luas. Kepala keluarga Huang benar. Tak ada orang luar boleh bertindak semena-mena di Tianhai. Kami akan maju dan mundur bersama kepala keluarga Huang. Maju dan mundur bersama, maju dan mundur bersama. Apa yang ingin Anda lakukan memberontak? Pemberontak. The film was Mai, translated apa kau and benar-benar berpikir kau narrated adalah by kaisar M. kota Media. Tianhai? 1 orang, 2 keluarga, 3 perguruan bela diri di kota Tianhai. Selain dirimu, pasukan yang tersisa, semua terkait erat dengan keluarga Huangku. Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Minggir sekarang dan kau masih bisa melindungi dirimu. Kalau tidak, bisakah kau menanggung kemarahan kolektif kota Tianhai-ku? Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu siapa dia. Tindakan Anda sangat bodoh. Apa bedanya ini dengan mencari mati? Mendengarmu bicara. Mungkinkah dia adalah ketua balai dari balai 10.000 dewa? Siapa yang gampang hancurkan banyak tokoh besar? Anda menebak dengan benar. Dia memang ketua balai dari balai 10.000 dewa. Perjamuan malam ini juga diatur olehnya agar saya mengundang Anda. Apa katamu dia? Dia adalah ketua balai dari balai 10.000 dewa. Karena kau tahu identitasku, kau bisa mati tanpa penyesalan malam ini. Kepala Aula, mohon tenangkan amarahmu. Hari ini semuanya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kau layak salah paham denganku. Kau benar-benar kira diundang ke perjamuan ini. Ketua balai, harap tenang. Tak usah repot dengan mereka, aku yang urus. Apakah kau mengerti? Ayam kurus dan anjing kurus ini, kalau tak pukul, mereka takkan tahu sakit. Ini adalah kekuatan Ki Primordial. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa mengetahui kekuatan Ki Primordial? Huangxi, apakah kau benar-benar tidak mengingatku? Apakah kau lupa bagaimana keluarga Huang bangkit berkuasa saat itu? Beberapa hutang darah harus dibayar dengan nyawa. Hari ini aku hancurkan keluarga Huangmu, mengembalikan kedamaian dan kejernihan bagi warga Tianhai. Putra Chen Qian. Aku tidak akan berdamai denganmu. Huangxi mencari mati. Kau mau ikut urus keluarga Huangku? Apakah bocah ini dari keluarga Xiangmu? Apakah dia ada hubungannya denganmu? Kuceritakan di sini hari ini. Jika kau benar-benar berani menyentuhnya, tidak ada yang bisa melindungimu. The film was translated and narrated by M. Media. Apa kau pikir ini adalah Jingdu? Memberimu muka. Aku akan memanggilmu Nona. Tapi jangan perlakukan aku seperti hiasan. Jika kita benar-benar bertarung, keluarga Shokian aku tak takut keluarga Xiangku. Begitukah? Aku harap kau bisa sekuat itu nanti. Jika keadaan tidak memungkinkan, mundurlah dulu. Tapi dia membunuh putraku. Kau pergi duluan. Aku akan rebut kembali kehormatan keluarga. Hanya itu saja. The film Bos was Huang, translated bagaimana kau and mempertimbangkannya? narrated by M. Media. Sang Roxy, taktik yang bagus. Aku akan pulihkan kehormatan keluarga. Tapi soal kekuatan finansial, seluruh kota Tianhai-mu digabungkan. Masih tidak bisa dibandingkan denganku, Shang Ruoxi, sendirian. Karena itu masalahnya. Siapapun itu hari ini.
Kalian semua akan kehilangan nyawa di sini. Yang Hai. Apakah kau siap untuk menebus dosa? Dari mana asal makhluk tak tahu diri ini? Berani menyentuh seseorang dari keluarga Shukiko. Tuan Muda Shuki. Boka, kau mati malam ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, kau tidak bisa menjadi lawan Tuan Muda Shuki. Teknik Wuhu Kimen keluarga Sub. Kamu masih punya mata yang jeli. Melihatmu, sepertinya kamu juga seorang kultivator. Tapi jika kamu ingin mendominasi di kota Tianhai, kamu datang ke tempat yang salah. Ini adalah wilayah keluarga Shukiko. Tidak peduli keluarga apa kamu. Berani sentuh orang keluarga Zhao Dieku, aku akan membuatmu membayar harganya. Harga. Ayah. Kim Yun, Mai, dengarkan perintahku. Ya, Proklamirkan perintahku kepada dunia. Berlaku segera. Keluarga Yang dan Huang di Tianhai dilarang terlibat dalam bisnis atau pertanian, masuk birokrasi atau militer. Mereka yang berani melanggar akan dihukum mati. Levi, aku takkan tenang sebelum salah satu dari kita mati. Kataku, takkan makan waktu lebih dari sehari. Bagiku untuk memusnahkan keluarga The Yangmu. film was translated and Tidakkah kau narrated pikir by keluarga yang M-Media. besar dan berkuasa berani pertaruhkan nyawa dan hartamu? Bertarung sampai mati dengan balai 10.000 duaku. Harga yang seperti itu. Apakah Tuan Muda Shuki puas? Kamu punya nyali besar. Sepertinya keluarga Shuki kita sudah lama tidak aktif. Ada yang lupa hebatnya keluarga kita. Malam ini, nyawamu ku bawa untuk dunia tahu. Ganggu keluarga Shuchiku, mati tanpa ampun. Delapan kekuatan ilahi, harimau putih. Hati-hati. Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, Tianhai berganti tuan. salam, Ketua Balai 10.000 Dewa. Salam, Ketua Ola 10.000 Dewa. Salam, Ketua Ola 10.000 Dewa. Salam, Ketua Ola 10.000 Dewa. Tolong beritahu aku apa itu. Kau terlihat sangat memusuhiku. Sudahkah kau lupa? Ayah kita adalah teman dekat. Teman-teman. Ketika ayahku diburu saat itu, di mana kalian semua? Ketika keberadaan ibuku tidak diketahui, di mana kalian semua lagi? Maaf atas kejadian waktu itu. Tapi kami juga punya kesulitan kami sendiri saat ayahku dan aku tiba. Paman Li sudah meninggal, dan keberadaanmu juga tidak diketahui. Namun, mengenai masalah ibumu, aku memang tahu beberapa hal. Di mana ibuku sekarang? Seberapa kau tahu tentang kejadian itu? Aku cuma tahu ibumu pegang harta karun tertinggi. Cukup untuk mengubah seluruh jalur bela diri. Mungkin. Inilah mengapa dia menyembunyikan jejaknya. Harta karun tertinggi yang bisa ubah jalur bela diri. Apa sebenarnya itu? Dan mengapa itu ada di tangan ibuku? Itu aku tidak tahu. Namun, jika kau menemukan harta karun tertinggi ini, mungkin kau bisa bongkar kebenaran ayahmu. Diburu waktu itu. Musuhmu terlalu kuat. Ini melibatkan seluruh jalur bela diri. Bahkan jika kau adalah ketua balai dari balai 10.000 dewa, kau sama sekali bukan tandingan mereka. Jadi ikutlah denganku ke Jingdu. Pergi ke Jingdu. Keluarga Xiang kami sudah menguasai 80% dari urat nadi ekonomi Jingdu. Aku pasti bisa melindungimu. Keluarga Sangmu juga mengincar spirit Shek Bruce milik ayahku, Seni Qiankun.
Sama sekali tidak. Malam ini kau menyinggung keluarga Shu. Dalam 3 hari, para ahli pasti akan datang ke kota Tianhai. Bahkan jika kau menemukan ibumu, kau akan bawa dan sembunyi di mana-mana, dan melarikan diri demi nyawamu. Melarikan diri demi nyawaku. Jika mereka pikir nyawa Li Fei mudah diambil, silakan biarkan mereka datang dan coba. Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, karena kau sangat percaya diri. Kalau begitu aku menyarankanmu, sebaiknya gunakan sisa prestis malam ini untuk menguasai kota Tianhai, untuk meningkatkan pengaruhmu. Aku akan berada di kota Tianhai selama waktu ini. Kau bisa menghubungiku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Ambillah keras kepala. Keluarga Shang. Seberapa banyak yang sebenarnya kau tahu? Siapa lagi yang berani melawan? Itu takdirnya. Kota Tianhai benar-benar telah merosot. Memikirkan bahwa bahkan badut sepertimu bisa keluar dan berlagak. Kau datang tepat pada waktunya. Baru saja kuputuskan selesaikan urusan keluarga Huang. Dan kemudian pergi mencarimu. Kau sendiri yang datang ke pintuku. Penghinaanmu dulu. Ku balas 2 kali lipat hari ini. Mencari mati. Ini tidak mungkin. Apa kau pikir aku, Tian Wenqing, begitu mudah diintimidasi? Bawahanmu sudah mencoba, dan sekarang giliranmu. Jelas aku sudah. Jelas kau sudah meminum obatnya, dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Tapi kekuatan sepertimu, yang didapat dengan mengorbankan umur, tidak lebih dari eceng gondok di air. Tanpa dasar apapun. Kau bicara omong kosong. Kau kira punya sedikit kekuatan berarti tak terkalahkan? Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Anggota keluarga Tian, pasukan bawahan keluarga Shu. Jika kau membunuhku, keluarga Shu tidak akan mengampunimu. Shu Qimingqing. Sepertinya dia memberimu obat itu. Tapi pernahkah kau bertanya padanya, tadi malam di perjamuan, apakah dia berani kentut di depanku? Kau bicara omong kosong. Tuan Muda Shu Qi adalah pewaris keluarga Shu Qi. Apa hakmu menyamakan diri dengannya? Kau bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Ketidaktahuan adalah kesedihan terbesarmu. Aku sudah melepaskanmu terakhir kali di keluarga Yang. Lebih baik sembunyi dengan benar daripada hidup hina. Kau malah harus melompat keluar dan mencari mati. Kau memperlakukanku seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Biarkan aku mati. Lihatlah dirimu sekarang. Selain lolonganmu yang tidak berguna, apalagi yang bisa kau lakukan? Mulai hari ini, dan seterusnya, Balai 10.000 Dewa akan ambil alih bisnis keluarga Huang. Apakah kalian semua bersedia tunduk di hadapanku? Aku takut kau tidak akan bisa melihatnya. Mereka tunduk dan menyerah kepadamu. Siapa kau? Paman Sheng, Zheng Jianghan, anggota senior keluarga Sheng. kau datang di saat yang tepat. Dia ingin merebut bisnis keluarga Huang Dan membunuh beberapa orang dan melukaiku. Cepat tangkap dia. Kau bicara omong kosong. Orang itu sudah mati sebelum kami tiba. Paman Sheng, tolong jangan percaya kata-katanya. Lihatlah seluruh kantor. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Buktinya ada di sini semua. Ikut aku. Tidak. Beraninya kau melawan saat 6 pintu sedang menangani kasus. Semuanya dengarkan. Bunuh siapapun yang melawan penangkapan tanpa ampun. Kalian semua mati. Begitukah? Sepertinya aku terjebak tipuanmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Sudah kubilang aku pasti akan membunuhmu. Bukankah kau sangat ahli bertarung? Pukul aku. Aku pasti akan membunuhmu. Tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ketua Balai, Anda duluan. Saya akan urus ini. Peringatan terakhir. Menyerah. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Kau sebaiknya berpikir jernih. Membawaku pergi itu mudah. Tapi ingin aku meninggalkan 6 pintu setelahnya, akan sesulit naik ke surga. Aku selalu menangani masalah secara tidak memihak sesuai hukum. Jika kau benar-benar difitnah, kepolosanmu secara alami akan dipulihkan. Bagus. Aku harap kau memenuhi kata-kata penegakan hukum yang tidak memihak. King Yun. Pergi bersamanya. Ketua Balai. Bawa dia pergi. Kau baik-baik saja. Paman Sheng, jangan biarkan dia pergi.
Jangan khawatir jatuh ke tanganku. Kematian. Jujur tanda tangan dan sidik jari. Jangan buang waktuku. Jika tidak, kau akan menderita siksaan fisik. Orang-orang dari 6 pintu, sekarang bisa seenaknya mengarang tuduhan. Berapa banyak suap yang kau terima? Sampai begitu bersemangat untuk menghancurkanku. Berhenti bicara omong kosong di sini. Mengaku dan patuhi hukum adalah satu-satunya pilihanmu. Kami telah sepenuhnya memahami bukti-buktimu. Hidup ini, aku takut kau akan hanya menghabiskannya di penjara. Karena kau ingin bermain. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tertangkap di sini olehku, dan masih terlihat acuh tak acuh. Jika aku tidak menggunakan beberapa metode padamu hari ini, kau benar-benar tidak akan tahu betapa tangguhnya aku. Ingin memeras pengakuan melalui penyiksaan, dan memaksa pengakuan melalui hukuman berat. Yakin bisa tahan main permainan ini? Aku tidak peduli siapa orang besar di belakangmu. Hari ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Bahkan jika aku tidak mampu bermain. Tapi sebelum orang-orangmu datang menyelamatkanmu, aku akan membunuhmu duluan. Hentikan. Tuan Mai, apakah kau tahu betapa besarnya kejahatan itu? Menyusup ke 6 pintu. Bahkan jika kau adalah orang nomor 1 di kota Tianhai, kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Saat Anda mengatakan omong kosong ini, sebaiknya Anda meraba leher The Anda film was dan translated lihat and apakah kepala Anda narrated by masih ada di M-Media. sana. Memanggilmu Tuan Mai itu, memberimu muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi sekarang. Dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, jangan salahkan aku, karena tidak berbelas kasih. Anda keras kepala menolak untuk melihat alasan. Apakah Anda hanya harus menunggu sampai setelah keluarga Seng Anda hancur total sebelum Anda bersedia berhenti? Keluarga Huang sudah hancur. Melihat seluruh Tianhai, siapa yang bisa hancurkan keluarga Shengku? Kau mencari mati. Apa yang kau lakukan aku peringatkan kau. Ini adalah wilayah 6 pintu kami. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menyuruh anak buahku segera menangkapmu. Menyusup ke 6 pintu, mengganggu interogasi, dan mengancam seorang pejabat. Dan bahkan mencoba menyerang. Menjumlahkan semua kejahatan ini, aku takut 10 kepala tidak akan cukup untuk dipenggal. Pejabat Sheng, betapa besar wewenangmu. Siapa kau? Apakah kau pantas tahu? Seseorang punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan padamu. Seng Jianghan, betapa beraninya kau? Apa kau tidak ingin memakai seragam ini lagi? Gubernur Sha, masalah grup Huang telah diselidiki dengan jelas. Cepat lepaskan orang itu untukku. Kalau tidak, aku tak sanggup tanggung akibatnya. Bisakah orang itu dilepaskan sekarang? Siapa yang menyuruhmu bergerak? Apa kau tidak mau pergi? Sudah kubilang sebelumnya, mudah untuk memasukkanku. Tapi mengeluarkanku sesulit naik ke surga. Permainan ini tak bisa dihentikan hanya dengan tidak ikut. Apa yang kau inginkan aku peringatkan kau. Ini 6 pintu. Jika kau berani bertindak sembrono, bahkan jika gubernur datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Menghitung waktunya, seharusnya sudah sampai sekarang. Ayah, kau masih berani memanggilku ayah. Aku di sini untuk bertanya padamu. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Apakah kau tahu bahwa 10 menit yang lalu, semua bisnis keluarga Shell terkena dampaknya. Semua kerjasama juga dihentikan. Dan beberapa piutang macet juga diungkit. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Pejabat Chen, kau adalah anggota 6 pintu. Tidakkah pantas bagimu berlutut di depan orang sepertiku? Tuan Li, saya minta maaf. 1000 dan 10.000 kesalahan. Semua salahku. Akulah yang buta. Akulah yang pantas mati. Tolong ampuni keluarga Shell. Aku bertanya padamu sebelumnya. Bukankah kau sangat mengesankan? Kau punya banyak cara mempermainkanku sampai mati. Tuan Li, saya pantas mati 10.000 kali. Tapi keluarga Zeng tidak bersalah. Kau, sebagai anggota 6 pintu, alih-alih mencari kesejahteraan bagi rakyat, malah menjadi kaki tangan orang lain. Apakah kau pantas mengenakan seragam ini? Perseteruan antara aku dan keluarga Tian. Apa hubungannya denganmu? Kau sendiri yang memilih mainkan permainan ini. Maka kau harus siap untuk membayar harga berapapun. Mungkin tanpa keluarga Zengmu, penduduk kota Tianhai bisa hidup lebih baik. Tuan Li, selama Anda bersedia berbaik hati, keluarga Zeng bersedia mati untuk Anda. Dan saya bersedia menjadi pelayan Anda.
Jumlah orang yang bersedia mati untukku tidak terhitung. Apakah keluarga Shenmu pantas? Li Fei, karena kau tidak akan mengampuni keluarga Shen kami, maka kau akan dikuburkan bersama keluarga Shenku. Ini tidak mungkin. Senjata api biasa 3 tahun lalu sudah tidak berguna melawanku. Lain kali, ganti dengan sesuatu yang daya tembaknya lebih besar. Tidak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan. The film was translated and narrated by Aku bertindak M membela Media. diri. Lagi pula, apa yang bisa 6 pintu lakukan padaku? Sampah seperti ini pantas mati. Serahkan sisanya kepada bawahanmu. Sampaikan perintahku, 1 jam dari sekarang. Aku ingin keluarga Shen disingkirkan dari kota Tianhai. Keluarga Tian dan Xiang benar-benar pecundang. Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kita tak bisa sepenuhnya salahkan kedua keluarga ini. Bawahanmu baru saja menerima kabar. Gubernur kota Tianhai berasal dari keluarga Shang. Apakah wanita Shang Ruoxi itu sudah gila? Apakah dia bertekad untuk menentang keluarga Zhou Qifu? Apa sebenarnya hubungannya dengan bajingan itu? Bawahanmu belum mengklarifikasi masalah ini. Identitas orang itu sangat sulit diselidiki. Para ahli klan belum tiba. Saat ini, keluarga Huang telah runtuh. Situasi di Tianhai tidak menguntungkan bagi kita. Bukankah dia ingin menguasai Tianhai? Sampaikan perkataanku. Beritahu 3 sekolah seni bela diri utama di Tianhai. Cari kesempatan untuk menyingkirkan bajingan itu untukku. Urusan seni bela diri. Bahkan jika gubernur berasal dari keluarga Shang, mereka tidak bisa ikut campur sedikit pun. Tapi jika mereka menolak, biarkan 3 perguruan utama hilang dari Tianhai lebih cepat dari bajingan itu. Bisakah kau kalahkan Master 3 perguruan utama? Bodoh yang ceroboh. Li Fei, hari itu kau membunuh ayahku. Hari ini, ketiga master sekolah ada di sini untuk membalaskan kematian ayahku untukku. Aku bertanding melawan ketua balai. Bagaimana bisa saya membiarkan Anda membahasnya di sini? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku pasti akan membunuhmu tanpa ampun. Saya pikir ketua balai 10.000 dewa adalah orang besar. Xiang Bi, pemilik penginapan perwira bela diri perdagangan naga. Bertemu Anda lebih unik daripada hanya mendengar. Bocah, jangan bilang bahwa kami bertiga mengeroyok satu orang. Yang besar menindas yang kecil. Song Yanmeng, pemilik balai bela diri Wanshan. Hari ini, jika kau bisa bertahan selama waktu sebatang dupa terbakar, maka kau menang. Jangan ceroboh. Dia adalah Grandmaster seni bela diri. Jadi kenapa? Kami bukan satu-satunya yang bergerak hari ini. Zugem Ingke, kau juga berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Ketua balai dari balai 10.000 dewa sedang bergerak. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Ketua balai, Anda tidak keberatan kan? Apa salahnya 1 orang lagi? The film was translated and narrated by M Media. Kalian semua hadapi aku. Apa yang ditakuti Li Fei? Apa nama belakangmu, Li? Sempurna untuk dibunuh. Laporkan kembali kepada kakekku. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Ayo. Ada apa ini? Seni Qiankun? Bagaimana kamu bisa tahu Seni Qiankun? Tuan Muda Shoge, jangan khawatir. Saksikan pedang kotak pembunuh dewaku. Lihat lawan cuan memasuki laut miliki. Bagaimana mungkin aku menginginkan nyawanya? Apa yang kau lakukan pada kami? Sekumpulan semut. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika Anda seorang Grandmaster, tidak akan semudah itu untuk menghadapi kami bertiga. Apa kalian belum mengerti? Di ruang ini, aku adalah langit dan bumi. Kehendak langit mengalahkan manusia. Sangat sombong. Penghinaan malam itu. Aku pasti akan membunuhmu hari ini untuk membalasnya.
Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Jadi itu keluarga Zhou kalian. Ini adalah teknik pamungkas keluarga Zhou Chiku, formasi guncangan jiwa. Apalagi kamu. Bahkan Liana, yang terkenal di seluruh dunia, juga mati di dalam formasi ini. Sembaran petir. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang bisa keluar dari formasi guncangan jiwa hidup-hidup. Formasi guncangan gila, aku tidak pernah melupakannya. Tidak pernah melupakan malam hujan itu. Keputusasaan semacam itu, rasa sakit yang menusuk hati itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kekuatan ketua balai, tak terkalahkan di bawah langit. Bagaimana ini mungkin? 3 ketua balai ditambah Tuan Muda Shuk, sama sekali tidak mungkin kalah. Aku tahu, kau pasti menyerang mereka secara diam-diam. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin nyawamu. Tidak. Aku adalah pewaris keluarga Shoji. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu menang, aku akan pergi. Aku akan pergi dari Tianhai saja. Pergi. 5 tahun lalu, keluarga Zhou ke kalian. Mengapa kalian tidak berpikir untuk pergi? Kalian justru pakai formasi guncangan jiwa untuk menghabisi ayahku. Jika bukan, karena keluarga Zhou kalian, ayahku tidak akan mati. Dan ibuku tidak akan hilang. Selama 5 tahun ini, aku terus-menerus berpikir untuk memotong semua orang masa lalu jadi kepingan. Hari ini aku membunuhmu. Segera setelah itu, aku pasti akan membantai seluruh keluarga Zhou kalian dan menginjak-injak mereka menjadi debu. Li Fei, jangan! Siapapun yang menghalangiku akan mati. Anak muda, jangan terlalu dipenuhi niat membunuh. Itu kau. Nah, apakah kita saling kenal? Bajingan tua. Bahkan jika kau menjadi abu, aku tetap akan mengenalimu. Dulu, itu kau yang berkolusi dengan Su Hongbin, Yang Hai, dan yang lainnya untuk mengepung dan mengejar ayahku. Anda putra Lianan. Benar sekali. 5 tahun telah berlalu. Aku, Li Fei, telah kembali untuk menagih utangku darimu. Bajingan tua, mati. Formasi pembunuhan 10.000 bayangan. Kau kira bisa balas dendam ayahmu cuma dengan itu? Orang yang lolos dari Garing saat itu, saya pasti akan membunuh Anda hari ini, agar tak ada masalah di masa depan. Bajingan tua. Bajingan tua, apa kau masih ingat ini? Ini adalah kuas penggita roh Lianan. Kuas jatuh, mengejutkan angin dan hujan. Sebuah puisi terbentuk, menggerakkan hantu dan dewa. Kimen Dunjia. Nah, Anda ingin membalaskan dendam ayah Anda. Kalau begitu, temui orang tua ini di Jinggu. Aku sumpah, keluarga Suke akan kuhancurkan. The film was translated Tianhai ini. and narrated by M. Media. Siapa lagi yang tidak yakin? Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau lolos 2 kali sebelumnya. Dan kau masih berani keluar mencari mati. Kau memang sangat kuat, tapi setelah pertempuran sengit sebelumnya, berapa banyak stamina yang masih kau miliki? Hari ini, tepat di depan mata semua orang, aku akan memenggal kepalamu, menginjak mayatmu. Aku akan naik ke puncak kota Tianhai. Balai 10.000 dewa keluarga Zhou. Siapa sangka pemenang akhirnya adalah aku. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kau pasti mati.
Mustahil. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu hari ini. Sisi, selamatkan aku. Yang Sisi, jangan mencari mati. Sisi juga meminum obatnya. Kekuatannya jauh melampaui kekuatanku. Dia pasti bisa membunuhmu. Masalah yang kau sebutkan tentang ayahku mengkhianati ayahmu saat itu. Apakah itu benar atau salah? Ayahmu sudah mati. Apa gunanya tahu benar atau salah sekarang? Jawab aku. Apakah itu benar atau salah? Bajingan tua Suki itu sudah mengatakannya tadi. Apa kau tidak dengar? Bunuh dia dan kota Tianhai akan menjadi milik kita. Diam. Yang Sisi, apa yang kau lakukan? Berhenti bermain-main. Sebelumnya, aku tidak tahu tentang hal-hal yang ayahku lakukan. Aku pikir kau mengincar kekayaan keluarga Yang dan ingin menempel pada keluarga Yang. Aku Yang Sisi, bukanlah orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku minta maaf padamu. Jangan kira keluarga yang bisa lolos cuma karena ini. Aku tahu dendam atas kematian ayah tak bisa didamaikan. Aku tidak punya hak untuk memintamu memaafkanku. Tapi aku tetap ingin meminta maaf padamu. Permintaan maafmu tidak ada harganya. Selama aku hidup 1 hari, keluarga Yang dan anggotanya takkan pernah bangkit lagi. Aku tidak pernah menyangka kau akan melepaskan keluarga Yang. Di masa depan, aku akan mendirikan batu nisan untuk Paman Li. Dan menjaga makamnya seumur hidupku. Untuk menebus dosa-dosaku. Sisi, kau tidak bisa melakukan ini. Kita belum kalah. Livy. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ikut terkubur bersamaku. Li Fei, hati-hati. Siapa lagi? Selamat kepada Ketua Balai 10.000 Dawa karena telah mengambil alih Tianhai. Beberapa tahun tidak bertemu. Ku dengar kekuatanmu sekarang cukup mengesankan. Kau tidak hanya menjadi Ketua Balai 10.000 Dewa, tetapi kau juga mengendalikan kota Tianhai. Dibandingkan dengan keluarga Sang, itu masih cukup inferior. Ayahmu dan aku adalah teman terdekat. Datang ke sini seperti pulang ke rumah. Teman. Kepala Zhang, kau ada di mana 5 tahun lalu? Li Fei, bagaimana kau bisa berbicara dengan ayahku seperti itu? Tidak apa-apa. Li Fei, aku tahu kau memiliki dendam di hatimu. Tapi aku, Zhang Jian'er, sebagai seorang pribadi, selalu tidak bercela di hadapan langit dan bumi. Dulu, aku mengalami kesulitan, jadi terlambat. Mengatakan hal-hal ini tidak ada gunanya. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang ayahku yang diburu saat itu. Kepala keluarga, Mona, Tuan Muda Xiao telah tiba. Xiao Luofen, putra Xiao Wanhua. Roxy, ku dengar kau sudah kembali dari kota Tianhai. Bolehkah aku bertanya, Tuan Muda Xiao, apa yang membawamu kemari? Paman Xiang, tidak perlu terlalu sopan. Aku datang untuk melamar. Xiao Ruofeng, jangan berani-berani. Tidak mungkin bagiku untuk menikahimu. Melihat seluruh Jingdu, selain aku, siapa lagi yang pantas untukmu? Terlebih lagi, setelah kau dan aku menikah, keluarga Xiao dan Xiang akan bergabung. Dan seluruh dunia bisnis tidak akan memiliki saingan. Mimpi saja. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Mustahil, Roxy. Aku mengerti, pria ini adalah tameng yang kau temukan kan? Untuk menguji ketulusanku padamu. Apa kau sudah gila? Li Fei dan aku bertemu di kota Tianhai. Kali ini aku kembali untuk membawanya bertemu ayahku. Aku tidak percaya. Nang, tidak peduli siapa dirimu. Segera menghilang dari pandanganku. Jika tidak. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan? Nah, jangan memancingku. Tidak peduli seberapa kuat dirimu di kota Tianhai. Kau hanyalah udik desa ketika sampai di Jingdu. Dan aku adalah pewaris keluarga Xiao, keluarga kelas 1 di Jingdu. Kau bahkan tidak punya hak untuk membawakan sepatuku. Jika kau tidak tahu diri, percaya atau tidak, cukup satu kata dari. Kau bahkan tidak akan punya hak untuk kembali ke kota Tianhai. Apakah keluarga Xiao sangat kuat? Aku akan berdiri di sini saja. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau, menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Kalau begitu jangan salahkan aku. Penjaga, berhenti. Paman Syam, apakah kau akan membela anak ini? Demi menghormati ayahmu, Xiao Wanhua, aku akan memanggilmu Tuan Muda Xiao. Tapi jangan perlakukan keluarga Xiangku seolah kami terbuat dari lumpur. Li Fei adalah putra dari teman lamaku. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, kau sebaiknya berpikir jernih. Keluarga Xiangmu belum lama ini baru saja berselisih dengan keluarga Shouji. Jika kau menyinggung kami, dengan keluarga Xiao dan keluarga Shouju bergabung, bisakah kau menanggung konsekuensinya?
Apa yang kau tertawakan, udik desa? Kau pikir dengan kepala keluarga Shang dan Roxy melindungimu, kau bisa sombong? Kau juga pewaris keluarga kaya. Kata dan tindakanmu kekanak-kanak air. Karena kau meremehkanku, si Udik ini. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan si Udik ini di Jingdu. Sampaikan perintahku dalam 10 menit. Aku ingin semua industri di bawah Xiao Ruofeng di Jingdu bangkrut. Nan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau tahu status keluarga Xiaoku di Jingdu? Melihat seluruh Jingdu, tidak ada yang berani menyentuh industri keluarga Xiaoku. Karena sudah begitu, kalau begitu aku akan jadi yang pertama di Jingdu. Baik, aku akan bermain serius denganmu hari ini. Dalam 3 menit. Jika ada sedikit pun fluktuasi dalam industri di bawah namaku, aku akan bersujud padamu. Tapi jika tidak ada, kau harus menebusnya dengan kematian. Xiao Ruofeng, jangan keterlaluan. Aku hanya ingin menggunakan nyawanya untuk memberitahu semua orang di Jingdu bahwa kau, Shang Ruoxi, adalah milikku. Siapapun yang berani menginginkanmu harus mati. Nah, jika kau tidak berani, berlututlah sekarang dan merangkaklah melewati selangkanganku. Aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Apa kau yakin ingin bermain? Aku takut kau tidak sanggup kalah. Aku tidak mampu kalah. Sepertinya tidak sampai 10 menit, aset Tuan Muda Xiaomu benar-benar rapuh. Keluarga Xiaomu, bukankah diklaim sebagai keluarga kelas 1 di Jingdu? Bajingan, apa yang kau katakan? Itu hanya kebetulan. Tuan Muda, ini gawat. Baru saja, beberapa perusahaan, entah mengapa, telah bergabung untuk menekan industri yang kau kelola. Siapa yang begitu berani? Beritahu semua orang. Untuk bertahan bagaimanapun caranya, kami tidak bisa bertahan. Tuan Muda, mereka semua adalah orang-orang dari Olah 10.000 Dewa. Kepala keluarga sudah tahu tentang masalah ini. Dia ingin kau segera kembali. Tuan Muda Xiao, pemenang dan pecundang sudah ditentukan. Aku ingin tahu tentang sportivitas Tuan Muda Xiao. Sialan, Balai 10.000 Dewa yang ingin berurusan dengan kita. Apa hubungannya itu denganmu? Dasar Udit, apa kau tahu apa itu Balai 10.000 Dewa? Masalah hari ini belum selesai. Tunggu saja. Berhenti, apa kau akan pergi begitu saja? Apa kau tidak takut masalah ini akan menyebar? Kau berani mengancamku. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak pernah aku mengerti. Dari Tianhai sampai sekarang, setiap murid keluarga yang aku temui bertindak seolah-olah mereka tinggi dan perkasa. Pikiran kalian tidak cukup. Kemampuan kalian kurang. Selain mengandalkan keluarga kalian, apalagi yang bisa kalian lakukan? Bajingan, apa yang kau sombongkan? Keluarga Xiaoku memegang kekuasaan mutlak di Jingdu. Bahkan Xu Jiming tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Kau pasti mati. Lalu apa kau tahu bahwa Xu Qiming hampir terbunuh olehku? Tidak mungkin. Xu Jiming sama sepertiku. Kami berdua adalah pewaris keluarga. Kemampuannya bahkan lebih hebat dariku. Alasan kalian bertindak superior hanyalah karena kalian menerima favoritisme sumber daya dari dalam keluarga. Dan kalian sendiri tidak memiliki kualitas yang menonjol. Apa kalian benar-benar berpikir di antara teman sebaya kalian tidak ada yang lebih kuat dari kalian? Orang-orang seperti kalian, hanya mereka yang menindas orang lain lewat kekuasaan. Hanya mengenakan lapisan pakaian mewah. Baiklah, hari ini aku akan membunuhmu untuk memberi semua tuan muda yang bejat di Jingdu sebuah peringatan. Aku, Li Fei, telah tiba. Kalian semua lebih baik bersikap baik. Tidak. Kepala keluarga Shang ingin melindunginya. Aku tahu Xiao Ruofeng menyinggungmu. Tapi hukuman ringan sudah cukup. Ini adalah Jingdu. Dia tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati di bawah atap keluarga Shangku. Dasar Udit, silakan lakukan. Apa kau berani melakukannya? Jika kau melakukannya, bukan hanya kau saja, tapi juga keluarga Shang ini. Dan semua orang yang berhubungan denganmu, yang harus ikut terkubur bersamamu. Unduh dan lihat aku akan menyiksamu sampai mati. Kepala keluarga Shang, apa kau dengar itu? Aku paling benci ancaman. Memangnya kenapa? Jika kau punya nyali, silakan lakukan. Idiot, diam. Kepala keluarga Shang, demi hubungan antara kau dan ayahku, aku bisa mengampuninya. Kau bicara begitu sok benar. Jika kau punya nyali, silakan lakukan. Tidak, aku baru saja memikirkan cara lain untuk menghukummu. Li Fei tidak. Kau berani melumpuhkan kultivasiku. Pergi, bunuh dia untukku. Aku akan menguliti kulitmu. Aku akan memotongmu menjadi 1000 bagian. Dipamerkan di jalan paling ramai di Jingdu. Diinjak-injak oleh puluhan ribu orang setiap hari.
tidak akan pernah bangkit lagi untuk selamanya. Kau ingin aku mati? Apa kau punya kemampuan? Mulai hari ini, keluarga Xiaoku akan menyelidiki tuntas setiap orang yang berhubungan denganmu. Selama mereka memiliki sedikit pun hubungan denganmu, mereka akan menderita siksaan kejam ini. Apa kau ingin cari mati? Kau tidak berpikir. Aku benar-benar datang sendirian kan? Sepertinya kalian merencanakan ini. Shou Cimingki, kau masih berani muncul di hadapanku. Kenapa aku tidak berani? Ini adalah Jingdu, wilayah keluarga Zhoukiku. Malar, kau tidak tinggal diam di Tianhai dan datang ke Jingduku untuk mencari mati. Lawan yang kalah berani berbicara tentang keberanian. Jika bukan karena kakekmu yang tidak mati-mati itu, kau pasti sudah mati di Tianhai sejak lama. Apa kau pikir yang berurusan denganmu hari ini adalah aku? Mereka adalah 4 Master Agung dari keluarga Zhoukiku. Formasi mereka akan menguras energi vitalmu dalam waktu 3 menit dan menguras jiwamu. Jika kau tidak mati, kau akan berubah menjadi batu putih. Zhu Juingqi. Ini adalah keluarga Shangku, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Patriarch Shang, aku menyarankanmu untuk menyerah. Terakhir kali keluarga Shangmu menyerah, bisnis keluarga Zhoukiku. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Jika kau bersikeras membantu orang ini, jangan salahkan aku jika aku kejam. Bagus sekali, Zhu Juingqi. Cepat, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Li Fei, bersiaplah untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa ini? Tidak ada yang bisa memecahkan formasi harmoni 4 lempan. Itu karena mereka belum bertemu denganku. Ini adalah 4 master hebat dari keluarga Xiaoximu. Jika aku membunuh mereka semua, menurutmu apa yang akan terjadi? Kau berani. Kau jelas tahu aku akan datang ke Jingdu. Kau seharusnya bersembunyi seperti tikus. Sialan. Keempat Master Agung ini semuanya mati. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada kakekku? Li Fei, kau memaksaku. Cepat lepaskan putriku. Seperti yang diharapkan, sampah. Hanya menggunakan metode picik yang tidak pantas. Zhu Juingqi, bagus sekali. Bukankah kau cukup sombong? Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu hari ini. Apa kau pikir ini bisa mengancamku? Dasar bajingan, kau berani memperlakukanku seperti ini. Kalau kau berani bilang omong kosong lagi, aku akan menghancurkan kepalamu. Jika aku mati, kau juga tidak akan berakhir baik. Li Fei, kenapa kau berdiri terpaku di sana lakukan sesuatu? Kau hanyalah binatang berwujud manusia. Putriku, Panggil keluarga kalian masing-masing. Li Fei, kau bukan tandingan mereka. Lawan-lawanku selalu adalah keluarga mereka masing-masing. kau sendiri yang menyebabkan ini. Tidak ada yang menjawab. Sepertinya mereka pikir aku, Li Fei, tidak punya nyali untuk menyentuhmu di Jingdu. Baiklah, aku akan membiarkan semua orang melihat apakah aku, Li Fei, punya nyali atau tidak. Seorang pria sejati bisa dibunuh, tapi tidak dihinakan. Kau menyebut dirimu pria sejati. Aku akan melawanmu sampai mati. Jika kau berani pingsan, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangun lagi. Kau, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan bukanlah sesuatu yang bisa kau ketahui. Sekarang kau sudah menyebabkan keributan sebesar ini. Aku dan Zhu Juingqi, keduanya telah dikalahkan sepenuhnya olehmu. Kau harus berhenti sekarang kan? Apakah aku berhenti bukan terserah padamu. Kalianlah yang memulai permainan ini, dan aku akan memainkannya sampai akhir bersamamu. Dasar binatang. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan, aku sudah kasihan. Li Fei, tenanglah. Jika hal-hal terus berkembang, bahkan balai 10.000 dewa dan keluarga Shangku digabungkan, tidak bisa melindungimu. Siapa yang butuh perlindungan? Dengan melakukan ini, apa yang akan kau lakukan saat Xiao Wanhua dan Shu Qingshan tiba? Aku melakukan ini justru untuk memaksa mereka keluar. Lawan-lawanku
selalu adalah kepala keluarga mereka. Kepala keluarga Xiang, aku sudah berurusan dengan ikan-ikan kecil ini untukmu. Bukankah seharusnya kita membicarakan apa yang terjadi waktu itu? Kau terlalu mirip ayahmu. Kau tak pernah pikir konsekuensi saat bertindak. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau alami saat itu. Dengan kemampuanmu saat ini, kau bisa sepenuhnya hidup. Hidup kaya dan mewah seumur hidup. Beberapa hal, jika kau bisa melepaskannya, lepaskan saja. Kau masih muda. Jangan biarkan kesuksesan sementara membutakan matamu. Bahkan ayahmu, yang namanya dikenal di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Bukankah dia tetap mati secara tragis di Tianhai? Kita telah membayar harga yang sangat mahal. Hidup saja dengan baik, oke. Kepala keluarga Zhang, apa kau bingung? Kebencian karena membunuh ayah seseorang tidak bisa didamaikan. Hidup dengan baik. Apa aku punya hak itu? Aku baru saja tiba di Jingdu. Mereka datang mengetuk pintuku. Jika mereka semua tahu tentang aku, akankah mereka membiarkanku menjalani hidup ini dengan tenang? Kalau begitu aku hanya punya satu pilihan. Singkirkan semua orang yang ingin bertindak. Baiklah, kalau begitu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Bagaimana jalan ini harus ditempuh? Terserah padamu. Xiao Wanhua menelepon kembali. Sepertinya seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Li Fei, Anda pantas mati 10.000 kali. Kakek, selamatkan aku. Segera lepaskan cucu saya. Apakah Anda mendengar saya? Jika tidak, seluruh balai 10.000 dewa dan keluarga Shan akan musnah semua. Mengancamku. Aku bilang, apa kau pikun? Tidak bisakah kau membedakan benar dan salah? Cucumu yang datang mencari masalah denganku hari ini. Jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah disiksa sampai mati olehnya sekarang. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Sederhana saja, kau harus membayar harga atas kesalahan yang kau lakukan. Sejauh yang ku tahu, saat ayahku diburu waktu itu, keluargamu Xiao tidak banyak ikut campur. Begitulah caramu bertahan. Sekarang, jika kau ingin Xiao Ruofeng hidup, kembalikan aset keluarga Xiao kepada keluarga Xiang. Keluargamu Xiao harus meninggalkan Jingdu. Dan jangan pernah kembali. Anda bermimpi. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergi siapkan peti mati untuk cucumu. Jangan bunuh aku. Itu karena kakekmu tidak tega berpisah dengan asetnya. Jangan salahkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang giliranmu. Orang yang bertanggung jawab sebenarnya akhirnya tiba. Li Fei, bukankah Anda baru saja mencoba memancing saya keluar? Katakan apa yang Anda inginkan agar Ming selamat. Sangat sederhana. Berikan nyawa lamamu sebagai ganti. Hari ini, saya akan mengirim Anda untuk bertemu ayah Anda. Hancurkan. Tidak mungkin, karena Anda telah menembus belenggu alam Grandmaster. Bahkan ayah Anda saat itu tidak mencapai level ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini. Saya benar-benar tidak bisa bergerak. Kakak, Ini tidak mungkin. jangan sentuh kakekku. Anda benar-benar melumpuhkan kultivasi saya. Bajingan tua. Mati. Jangan bunuh saya. Yang membunuh ayah Anda bukan saya. Ada lebih dari itu. Apa? Saya bisa memberitahukan kebenarannya. Tapi bisakah kau menyelamatkan keluarga Silks kami? Bicara. Ayahmu, Rienan, adalah putra tertua dari keluarga Li terkuat di Jingdu. 6 tahun lalu, alasan tak diketahui, dia diusir dari keluarga Li. Tidak lama kemudian, kepala keluarga Li memerintahkan dunia persilatan memburu ayahmu. Aku juga menyelidiki selama setahun. Dan kemudian Yang Hai serta yang lainnya memberitahuku di mana ayahmu berada. Mengapa keluarga Li mengusir dan memburu ayahku? Aku juga tidak terlalu jelas tentang masalah ini. Ku dengar ayahmu. Hati-hati. Li Suki, seorang master dari keluarga Li. Beraninya kau secara pribadi membahas rahasia keluarga L itu, makhluk terkutuk. Li Xiuqi, kau benar-benar berhasil keluar dari keluarga Li.
Kau dari keluarga Li. Kau adalah anggota keluarga Liku. Kematian ayahmu tidak terkait denganmu, karena kau adalah master dari Balai 10.000 Dewa, dan menguasai seluruh Tianhai. Kau memiliki kualifikasi untuk memasuki gerbang keluarga Liku. Kembalilah ke keluarga bersamaku hari ini. Kembali ke keluarga. Bagaimana kau punya muka mengatakan kata-kata seperti itu? Izinkan aku bertanya padamu. Keluargamu Li membunuh ayahku. Benar atau salah? Li Yinan mengkhianati keluarga dan membunuh anggota klan. Kematiannya memang pantas. Kau tidak perlu memikirkan hal ini. Keluarga Li telah ada selama ribuan tahun. Tanpa aturan keluarga, bukankah anggota klan akan tercerai-berai? Hancurkan. Li Fi, Xiang Jian'an, aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Dulu, kepala keluarga mempertimbangkan ikatan lama dan tidak menghukum keluarga Xiang. Ini adalah masalah keluarga Liku. Orang luar tidak diizinkan ikut campur. Lagi pula, kau bukan lawanku. Jika kita benar-benar bertarung, kau tidak bisa melakukan apa-apa selain mati. Sepertinya kau kurang disiplin dan kendali diri keluarga. Bahkan aturan paling dasar untuk menghormati tetua. Kau tidak mengerti. Aku akan menghukummu atas nama kepala keluarga. Apakah aku salah? Untuk membalas dendam ayahku. Apakah ini salah? Membalas dendam butuh kekuatan cukup. Tadi kau pakai lapisan ke-8 senikianku. Untuk melumpuhkan Shou Jingshan secara paksa. Kekuatan internalmu tinggal 1/10. Kau yang sekarang jelas bukan lawanku. Tapi mengingat kau adalah cucu tertung dari keluarga Liku, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau kembali ke keluarga bersamaku? Dengan bakatmu, jika kau menerima kultivasi keluarga, dalam 10 tahun, kau pasti akan mencapai puncak seni bela diri. Keluargamu Li membunuh ayahku. Aku pasti akan menerobos ambang batas keluarga Li. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Siapa? Itu kau. Kau masih berani muncul di Jingdu. Jingdu bukan milik keluarga Limu. Bai Lingkai, Ibu Li Fei. Sebagai orang Huaguo, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Kau melukai putraku. Jika saya tidak muncul sekarang, bukankah saya akan menjadi ibu yang sia-sia? Mama. Mama. Xiuqi, sudah 5 tahun tidak bertemu. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Masih anjing penurut Li Guantian. Serahkan darah esensi putraku, atau mati. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah kau punya kemampuan? The film was translated and narrated by M Media. Apel, kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Jika kau ingin mendapatkan darah esensi ini kembali, datanglah ke keluarga Li. Li Fei. Mama datang mencarimu, ini aku. Levi, bangunlah. Bajingan sialan. Memukul begitu keras. Kakak ipar, tak kusangka kita bertemu lagi. Ini semua salahku. Waktu itu, aku tak sempat selamatkan Yinan. Kau tidak perlu mengatakannya. Aku tahu orang macam apa kau. Levi, bertahanlah. Kau akan baik-baik saja. Kakak ipar, Li Fei dia. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memaksa mengaktifkan lapisan ke-8 seni Qian Kun, dan terluka parah oleh Li Xiuqi serta darah esensinya diambil. Saya hanya bisa sementara menggunakan ki sejati, melindungi titik vitalnya. Meskipun kekuatan keluarga Shang, kami telah menurun. Keuangan kami lebih baik dari sebelumnya. Apapun pil atau obat mujarabnya, tak peduli. Atau tabib dewa manapun yang kami undang. Selama itu bisa dilakukan, keluarga Shang kami pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya. Dia adalah satu-satunya keturunan kakak Yinan. Aku sama sekali tidak bisa hanya menonton tanpa daya. Putranya mati di depanku. Jika Anda ingin menyelamatkan Feier, Anda harus menggunakan teknik rahasia kultivasi ganda legendaris. Dan wanita untuk kultivasi ganda, haruslah tubuh perawan dengan fisik 9 yin. Aku bisa menemukan.
Li Guantian, kepala keluarga Li. Dia akan benar-benar mati. Dia terkena jari satu yang dan telapak penghancur hatiku. Dan aku mengekstrak darah esensinya. Dia pasti akan mati. Ini adalah darah esensi Li Fei. The film was Yena, translated and menurutmu dia narrated akan by mati? M-Media. Ayah, di mana fisik 9 yin yang ayah sebutkan? Aku akan sekarang. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku juga tidak pernah menanyakan urusan asmaramu. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Apa pendapatmu tentang Li Fei? Jika kau ingin menyelamatkan Li Fei, kau harus menggunakan metode khusus. Berikan tubuhmu pada Li Fei. Apa yang kau katakan? Memang benar aku ingin menyelamatkan Li Fei. Tapi jika kau tidak bersedia, ayah tidak akan memaksamu. Meskipun fisik 9 yin sulit ditemukan. Bukan berarti hanya ada satu di dunia. Meski harus habiskan seluruh kekayaan keluarga, aku akan cari satu untuk selamatkan Li Fei. Mengapa kau seperti ini terhadap Li Fei? Jika bukan karena ayah Li Fei, ibumu dan aku pasti sudah lama meninggal. Juga tidak akan ada keluarga Zhang yang sekarang. Ayah, aku bersedia. Bagus. Ayah, Lama tak bertemu denganmu, kau sudah dewasa. Kau tidak seperti dirimu yang dulu. aku sangat merindukanmu. Jangan menangis, pria sejati. Menumpahkan darah, bukan air mata. Fakta bahwa kau bisa melihatku, berarti seni Qiankunmu sudah menembus ke lapisan ke-9. Kultivasimu telah sangat maju. Ayah, aku menemukan Mama. Setelah ini, keluarga kita bertiga tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak. Ini adalah milik ayah dan anak kita. Pertemuan terakhir. Mulai sekarang, masih banyak hal yang perlu kau selesaikan. Rakyat jelata di dunia dipercayakan kepadamu. Dan kuas pengguncang roh. Ini adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu. Kuharap kau bahagia. The film was translated and narrated by M-Media. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Apakah itu hanya mimpi? Li Fei, duduklah. Bagaimana pemulihan tubuhmu? Kepala keluarga Zhang, Roxy, dia. Jangan memiliki beban psikologis apapun. The film Itu was adalah pilihan translated sukarelanya. and Kepala narrated keluarga by Zhang, M-Media. mohon tenang. Aku pasti akan bertanggung jawab atas Roxy. Kau sudah memiliki pertunangan. Apa, kepala keluarga Zhang? Apa sebenarnya yang terjadi? Kini, semuanya sampai pada titik ini. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Keluarga Zhang dan Li awalnya adalah teman turun-temurun. Keluarga Li aktif di dunia seni bela diri. Keluarga Zhang bergerak di bidang perdagangan, saling melengkapi dan membantu. Kakekmu Li Guantian dan ayahku Xiang Weimin. Ketika mereka mencapai Dao, menyimpulkan rahasia langit, menghitung bahwa dalam 3 generasi, pasti ada yang memimpin keluarga ke puncak. Mereka mengatur pernikahanmu dengan Roxy. Karena Roxy dan aku memiliki perjanjian pernikahan. Lalu mengapa ibuku masih? Dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Dia tidak berhak tahu. Mengapa ini terjadi? Ini melibatkan latar belakang ibumu. Dia awalnya adalah penampil terbaik di pavilion 10.000 bunga. Kecantikan dan bakatnya yang tak tertandingi di Jingdu. Bersama ayahmu yang terkenal di seluruh negeri. Awalnya adalah kisah yang indah di Jingdu. Tapi 5 atau 6 tahun yang lalu, ayahmu tiba-tiba dihapus dari nama keluarga Li. Kakekmu mengerahkan dunia persilatan untuk memburunya. Ayahku Xiang Weimin pergi ke keluarga Li karena alasan ini.
berdebat bahkan bertengkar dengan Li Guantian. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Untuk ini, ayahku, istriku, tewas saat lindungi ayahmu kabur dari Jingdu. Sejak saat itu, keluarga Shang kami, hampir semua ahli bela dirinya tewas atau terluka. Kami tidak punya pilihan selain fokus pada perdagangan. Dan 5 tahun yang lalu, ketika aku mengetahui keberadaan ayahmu, aku awalnya segera membawa orang ke sana, tapi dikejar serangan ahli keluarga Li. Pada saat aku tiba, ayahmu sudah tewas dalam pertempuran, dan keberadaanmu tidak diketahui. Kepala keluarga Zhang, tidak, Paman Zhang. Aku tidak tahu tentang ini sebelumnya. Aku bahkan mengira kau sengaja terlambat dan menyimpan dendam karenanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zhangmu membayar harga yang begitu mahal untuk ayahku. Aku berterima kasih padamu atas nama ayahku. Bangun, cepat bangun. Apa yang kau lakukan? Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Dia memiliki kebaikan penyelamat hidup bagi keluarga Shang kami. Kau tidak perlu seperti ini. Sekarang aku hanya berharap kau dan Roxy bisa hidup dengan baik. Maka aku akan tenang. Paman Zhang, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Karena ayahku adalah anggota keluarga Li. Dan terlebih lagi, putra tertua. Lalu mengapa seluruh dunia persilatan memburunya? Keluarga Li sudah ada sejak lama. Itu adalah keluarga bela diri terkemuka di Huaguo. Mereka sengaja menyembunyikannya. Jadi orang lain secara alami tidak punya cara untuk tahu. Jika kau benar-benar ingin tahu cerita di baliknya, aku khawatir kau hanya bisa bertanya pada ibumu. Tadi, aku sepertinya melihat ibuku. Juga, orang yang menyerang dan melukaiku. Sepertinya dari keluarga Li. Namanya Li Xiuqi. Dia adalah ahli terkemuka di keluarga Li, selain kakekmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ibumu bisa, dari tangannya, menyelamatkanmu. Di mana ibuku? Dia pergi. Bagaimanapun, keluarga Li sangat kuat. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya terlalu lama. Tapi sekali lagi, saat kau terluka parah dan tidak sadarkan diri, keluarga Li tiba-tiba menyerang keluarga Shui dan keluarga Xiao. Mereka hanya butuh setengah malam. Kedua keluarga besar itu sepenuhnya dihapus dari Jingdu. Di antara itu, ada petunjuk kecil untuk balas dendammu. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mengapa keluarga Li melakukan ini? Benar, Master Menara Pavilion 1000 Bunga pernah mengundangku. Jika memungkinkan, aku tidak ingin kau dan Pavilion 10.000 Bunga memiliki keterlibatan apapun. Menurut intelijen yang kumiliki, di permukaan, Pavilion 10.000 Bunga berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para pejabat tinggi dan bangsawan Jingdu. Tapi kenyataannya, itu adalah organisasi pengumpul intelijen terbesar Huaguo, dan pembunuhan dan pemimpin sekte mereka belum pernah dilihat oleh siapapun. Baiklah, Li Fei, setelah kau beristirahat beberapa hari lagi, aku akan menggelar pertunanganmu dengan Roxy. Ini juga akan memenuhi keinginan lama aku dan ayahmu. Jangan terburu-buru. Li Fei, aku tahu kau punya banyak hal yang harus diurus. Aku mengerti situasimu. Tapi yang kuinginkan adalah hidup yang stabil. Aku akan memberimu waktu. Pergilah, aku akan menunggumu. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Qinian, tunggu aku di Pavilion 1000 Bunga. Semuanya, pembacaan puisi sastrawan hari ini resmi dimulai. Kalau ada yang punya baris puisi favorit, silakan menawar dan membelinya. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pertama. The film was translated and Tuan-tuan, narrated orang by tua M ini Media. menyapa Anda. $10.000 air, 1000 gunung, berapa kali telah memerah, mendorong gunung ke laut, tak pernah kembali. Sayang, aku hanya menyesali sulitnya ribuan gunung. Keindahan tetap ada. Hanya menghela napas saat rambut hitam memutih. Luar biasa. Luar biasa. Tidak buru, 10 juta, aku akan membelinya. 12 juta, aku akan membelinya. Aku menawar 13 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Baiklah. Puisi hari ini akan dibeli oleh tawaran Tuan Muda Huang. Orang kedua yang keluar adalah pendatang baru kami. Pertama kali di panggung, aku penasaran puisi macam apa yang mereka beri. Mohon nantikan. Nah, barusan di belakang panggung. Bukankah kamu sangat sombong? Puisiku bunga gugur dan air mengalir. Terjual 13 juta. Adik kecil, tidak perlu khawatir. Panggung sastra ini, dasarnya, tempat kita sastrawan beradu. Jika puisi yang digubal tidak bagus, setelahnya, kamu harus banyak membaca. Kamu harus tahu kekuranganmu sendiri. Baru setelah itu, kamu bisa meningkat. Apakah 13 juta itu banyak? Hanya berlagak. Itu masalahnya, dengar baik-baik.
mengepulkan debu dan asap, meratakan 1000 gunung. Mengendalikan kuda, menarik busur, menembak matahari penuh. Kuda besi, sungai es, sulit masuk mimpi. Kiang Kun, 6 arah, bangga pada langit awan. Melihat kembali 10.000 tahun, sebuah perahu tunggal yang sepi. Memecah lautan dan sungai. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bagus, ditulis dengan sangat baik. Baris puisi yang bagus, menggugah jiwa. Konsep artistik yang mendalam. 15 juta, aku akan membelinya. Kamu kira bisa beli dengan 15 juta? Aku menawar 20 juta. Pakai uang beli baris puisi, terlalu vulgar. Tapi aku juga tidak ingin puisi ini jatuh ke tangan mereka. 30 juta. Sungguh mahakarya abadi. Saudaraku, bakat sastranya luar biasa. Aku minta maaf kepadamu. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis puisi seperti itu? Mengapa kau belum menyerah? Di mana kemurahan hatimu sebagai seorang sarjana? Kamu. Aku mengerti. Puisimu ini pasti kamu beli di tempat lain dengan uang. Diam. Perbedaan keterampilan jelas. Tidakkah kalian cukup malu pergi sana? Karena seseorang sudah membuat puisi dan mengklaim posisi teratas, maka masalah forum kuali sastra hari ini berakhir untuk saat ini. Tapi semuanya, jangan khawatir. Juara forum kuali sastra hari ini harus melewati 3 ujian pavilion 10.000 bunga saya. Untuk bertemu ketua menara, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Melewati 3 ujian. Sebenarnya siapa latar belakang orang ini? Terlalu percaya diri. Sejak pavilion 10.000 bunga didirikan, tidak ada yang pernah melewati 3 ujian. Ketika saatnya tiba dan mereka gagal, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Selanjutnya, sambut koki ilahi dari pavilion 10.000 bunga saya. Kompetisi memasak. Sudah lama tidak ada yang mencoba ujian ini. Semoga kau bisa bertahan beberapa detik lagi. Jangan mengecewakanku. Apa kau pikir memasak semudah itu? Nah, biar aku tunjukkan caranya. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Lama tak lihat koki ilahi bergerak. Kultivasinya tampaknya makin meningkat. Aku rasa anak ini ketakutan setengah mati. Nah, aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal. Kontrol yang begitu presisi. Sepertinya ujian ini sebenarnya menguji kontrol atas kultivasi diri sendiri. Mulai sekarang, kau tak layak tinggal di Jingdu. Lagi pula, kalah dariku itu wajar saja. Mengakui kekalahan. Aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata kalah. Bisakah tetap seperti ini? Anak ini ternyata punya jurus ini. Anak yang baik. Lama aku tak sesemangat ini. Kau membangkitkan ambisiku untuk menang. Apakah ini batu roh langit misterius yang legendaris itu? Batu itu bisa ubah energi langit dan bumi jadi api. Trik murahan. Nah, menyerah saja. Meskipun kultivasimu lebih tinggi, ki sejatimu sendiri, bagaimana bisa dibandingkan dengan ini? Batu roh langit misterius yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Nah, kau buat aku keluarkan benda ini. Sungguh luar biasa. Tapi sekarang kemenangan atau kekalahan sudah ditentukan. Bahkan jika kamu meminjam artefak ilahi, itu masih hanya meminjam kekuatan eksternal. Dan kamu pikir, hanya kamu yang bisa tarik energi spiritual langit dan bumi.
mengerahkan energi spiritual langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Ambisi tidak dibatasi oleh usia. Tanpa ambisi, hidup 100 tahun adalah sia-sia. Apakah kamu siap untuk gagal? Anak ini. Siapa sangka? Tidak, cepat hentikan. Jangan menyerap lagi. Jika kau terus menyerap, batu roh langit misterius akan terkuras habis. Apakah kamu mengakui kekalahan atau tidak? Aku. Apakah kamu mengakui kekalahan atau tidak? Aku menyerah. Apa itu tidak apa-apa? Ya, dia menyerah. Bagaimana bisa kau pakai metode tercela itu? Jelas kamu yang pertama meminjam kekuatan eksternal, tapi sekarang kamu malah salahkan aku. Aku. Tidakkah kamu menemukan masalahmu sendiri? Kamu telah menggunakan kisah jati dengan sempurna. Tapi fondasimu tidak cukup. Jika kamu bertemu seorang master, kamu pasti akan mati. Apa kau pikir aku tidak tahu ini? Apa kau pikir aku menginginkan ini? Aku terluka dan energi hatiku tidak cukup. Kalau tidak, buat apa aku tinggal di pavilion 10.000 bunga dan menjadi koki? Bagaimana jika aku bisa menyembuhkanmu? Sombong. Penyakitku, bahkan tabib ilahi terbaik di Huagu, Wang Zishou, tidak bisa menyembuhkan. Dia tidak bisa. Bukan berarti aku tidak bisa. Ada apa dengan orang ini? Apa yang terjadi? Pendatang baru ini punya latar belakang yang lumayan. Apa yang kau lakukan? Pertandingan sudah selesai. Apa kau masih ingin mengambil nyawa seseorang? Jiang Yunshan, apa kau buta? Kau nggak lihat rekanku yang Daois lagi nyembuhin aku? Bagaimana perasaanmu sekarang? Ada apa ini? Atas kebaikan yang besar ini, terimalah hormatku. Ini, bagaimana bisa? Kenapa dia mundur? Bagus. Bagus. Jiang Yunshan, aku menyerah. Umumkan hasilnya. Tahap selanjutnya adalah masalah hidup dan mati. Apa kau masih ingin melanjutkan? Jika kau memilih untuk menyerah sekarang dan bergabung dengan pavilion 10.000 bunga, dengan status dan kultivasimu, pemilik pavilion pasti akan bertemu denganmu. Kamu sudah hitung dengan matang. Apakah menurutmu itu mungkin? Apalagi bergabung dengan pavilion 10.000 bunga. Meski kamu biarkan aku jadi pemilik posmu, aku tidak akan peduli. Karena kau bersikeras, maka aku hanya bisa berkata sebanyak ini. Seseorang, siapkan tahap ketiga. Peramal ilahi dari pavilion 10.000 bunga. Dia masih hidup. Tuan Kuan, sang penghitung ilahi dari pavilion 10.000 bunga. Aura yang dipancarkan orang ini bahkan lebih kuat dari master. Semangat muda seperti itu belum terlihat selama bertahun-tahun. Nama keluarga Li, nama depan Fei. Galis keturunan keluarga Li. Memiliki seni Qiangkun. Mengendalikan balai 10.000 dewa. Apa dia sebenarnya dari keluarga Li? Keluarga Li sudah bertahun-tahun bersembunyi dari dunia. Kalau begitu hal-hal yang baru saja kita katakan, Tuan Muda Li. Kami hanya bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tahap ketiga pavilion 10.000 bunga, prediksi. Bajingan tua ini. Nama keluarga Huang, nama pemberian Kuan, penduduk asli Jingdu. Mulai latihan dari usia 6 tahun, gabung sekte Xiangqing. Mulai kultivasi teknik Maosan umur 12, melukai masternya. Melarikan diri dari sekte Xiangqing. 10 tahun, bunuh 37 wanita muda.
menyerap esensi darah mereka untuk kultivasi. Terluka oleh kepala keluarga Li pada usia 30. Bajingan The tua. film was translated 10 and tahun, kau narrated benar-benar by bunuh lebih dari M-Media. 100 orang. Benar-benar gila. Yang terkuatlah yang bertahan. Seleksi alam. Saya hanya menghabiskan setengah tahun belajar. Bahkan melukai guruku yang puluhan tahun berlatih tahu. Mengapa saya harus tinggal di sekte Shanking? Omong kosong. Keberadaan itu masuk akal. Kau anggap nyawa manusia tak berharga. Kamu pantas mati 10.000 kali. Aku akan bertindak atas nama surga. Kecuali sampah sepertimu. Membual tanpa malu. Li Guantian pun tak bisa bunuhku waktu itu. Apalagi kamu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Agar garis keturunan langsung keluarga Limu akan terputus di sini. Aku ingin balas dendam. Tidak. Tuan Muda Litamu kehormatan undangan ketua sekte. Jika kau tidak berhenti sekarang, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Semuanya, lari. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Ayah. Kau yang lindungi token nyawaku dalam gelap. Kuas kejutrok, jadi kamu adalah putra Lienan. Dulu, Lienan adalah seorang jenius tiada tara. Sayangnya, dia binasa. Hari ini, aku ambil darah esensimu untuk meredakan kebencian di hatiku. Bisa mengalahkan Huang Tuan. Sepertinya tahun-tahun ini, Jinglong telah melatihmu dengan cukup baik. Kamu pasti master menara yang legendaris. Karena kamu di sini. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Ibu. Beginikah caramu bicara padaku? Ibu. Baiklah, baiklah. Kau suka memelukku saat kecil. Kau sudah tumbuh besar. Kenapa kau tidak berubah sama sekali? Ibu. Hari itu, kaulah yang menyelamatkanku dari Li Zuki. Mengapa kamu pergi? Dan pavilion 10.000 bunga ini, bagaimana kamu menjadi master menara? Kau turun dulu. Tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan mendekat ke sini. Baik, Master Menara. Apa sebenarnya yang terjadi dengan semua ini? Bisa melewati 3 ujian dan mengalahkan Huang Tuan. Sepertinya kultivasimu telah mencapai alam wajing. Sudah waktunya juga untuk memberitahumu segalanya. Ayahmu awalnya adalah pewaris keluarga Li. Dia kelola sumber daya bela diri di Jingdu untuk keluarga. Dia sangat kuat, baik hati dan dermawan. Banyak seniman bela diri telah menerima bantuannya. Tapi baru 7 tahun yang lalu, ayahmu menemukan rahasia terbesar keluarga Li, kakekmu, Li Guantian. Dia sebenarnya ingin membuka batasan kuno untuk melepaskan energi spiritual dan membiarkan dunia kembali ke arah kuno. Apa? Kau adalah seorang kultivator. Kau seharusnya tahu bahwa energi spiritual melimpah di era kuno. Kecepatan kultivasi semua kultivator sangat cepat. Kalau begitu, bukankah itu lebih baik? Anak bodoh, jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, mengapa para bijak kuno menyegel energi spiritual? Energi spiritual berbeda dari udara sekarang. Begitu segelnya terbuka, dalam sebulan, semua udara akan saling memampatkan. Dan bahkan sepenuhnya termakan. Para kultivator bisa maju pesat dengan ini. Tapi apa yang akan terjadi pada orang biasa? Mereka akan mati karena kekurangan oksigen. Benar. Era kuno bergejolak dan tidak stabil, menganggap nyawa manusia seperti rumput. Seperti yang dikatakan Huang Tuan. Para bijak tidaklah berbelas kasih, dan keluarga Li sudah sangat kuat.
Dan Li Guantian adalah seseorang di puncak seni bela diri. Jika energi spiritual dibuka segelnya, keluarga Li bisa mendominasi seluruh dunia. Itulah mengapa mereka memburuku dan ayahku. Ayahmu tidak tega melihat dunia runtuh. Semua makhluk di bawah langit menderita. Sayang sekali dia masih dicelakai oleh orang terdekatnya. Setelah ayahmu meninggal, aku tidak bisa menemukanmu dan mengira kamu juga sudah meninggal. Jadi aku kembali ke Jingdu sendirian untuk mengonsolidasikan milik ayahmu, sumber daya di dunia seni bela diri saat itu, dan mendirikan pavilion 10.000 bunga, menunggu waktu yang tepat. Kemudian, Jinglong menemukanku dan memberitahuku tentang situasimu. Jadi aku bergabung dengannya dan membantumu mendirikan Aula 10.000 dewa. Dan ketika aku pergi ke kota Tianhai saat itu adalah untuk secara pribadi, membunuh Yang Hai dan Xiao Hongbin. Tapi kemudian, keluarga Li menemukanku. Jadi aku harus kembali ke pavilion 10.000 bunga. Lalu mengapa keluarga Li tidak mengambil tindakan terhadapmu? Sederhana saja, keluarga Li tahu kamu belum mati dan ingin menggunakanku untuk memancingmu keluar. Karena saat itu, ayahmu mengintegrasikan kunci untuk membuka pembatasan ke dalam tubuhmu, menyatu dengan darah esensimu. Kalau tidak, menurutmu apa? Mengapa kamu mencapai kultivasimu saat ini hanya dalam beberapa tahun singkat? Namun, Li Xiuqi sebelumnya sudah mengambil kunci dari tubuhmu. Kalau begitu, bukankah mereka bisa membuka batasan itu? Oleh karena itu, orang yang bisa menghentikan keluarga Li dan selamatkan semua makhluk di bawah langit hanyalah kamu. Aku. Tapi aku tak sebanding dengan Li Xiuqi. Itu dulu. Sekarang kamu telah mendapatkan fisik 9 yin dan seni Qian Kun sudah disempurnakan. Kultivasimu akan meningkat pesat. Ibu, bisakah aku menolak? Apa katamu? Aku tidak ingin melawan keluarga Li. Entah itu batasan kuno atau semua makhluk hidup di bawah langit. Apa hubungannya denganku? Aku hanya ingin keluarga kita meninggalkan Jingdu dan hidup stabil selamanya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dulu, ayahmu temukan rahasia keluarga Li. Dia mengumpulkan banyak orang untuk melawan. Tak terhitung orang meninggal dalam pertempuran itu. Mereka tak pernah menolak sepatah kata pun tanpa pengorbanan mereka. Ayahmu bahkan tidak akan bisa bertarung keluar dari Jingdu. Tapi mengapa harus aku? 5 tahun. Ibu tahu aku hidup bagaimana selama 5 tahun ini. Apakah ibu tahu bagaimana perasaanku saat pertama kali aku membunuh musuh saat berkultivasi? Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku lebih baik mati bersama ayah. Li Fei, dengarkan aku. Kamu adalah putra Lianan. Hidupmu dibeli dengan pengorbanan orang-orang itu. Sejak kamu mulai berkultivasi, kamu ditakdirkan untuk mewarisi warisan ayahmu dan menanggung harapan mereka. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Anak-anak dari keluarga biasa sosialmu baru memulai keluarga, membangun karier, dan mandiri. Tapi kamu berbeda dari mereka. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan, tapi seseorang harus melakukannya. Ibu, tanggung jawab ini terlalu besar. Aku takut tidak bisa menanggungnya. Aku takut akan mengecewakan ayahku. Aku takut akan mengecewakan ibuku. Aku bahkan lebih takut mengecewakan mereka yang berkorban. Sepertinya Jinglong masih melindungimu terlalu baik. Karena itu, aku akan mengirim seseorang untuk menemukan Li Xiuqi dan membawamu kembali ke keluarga Li. Aku harap setelah kamu kembali dari keluarga Li, kamu bisa memahami segalanya. Entah itu mengambil tanggung jawab atau bertarung hidup dan mati nanti. Bagaimanapun, Li Guantian adalah kakekmu. Perpisahan terakhir yang bermartabat harus dilakukan. Berhasil. Tahu kembali. Beraninya kau? Kau melihat kepala keluarga dan tidak berlutut. Bagaimanapun, dia baru saja kembali ke keluarga. Wajar jika tidak memahami aturan. Dia bisa disesuaikan perlahan nanti. Li Fei, kamu adalah cucuku. Mulai saat ini, kamu adalah tuan muda keluarga Li. Mulai sekarang, segalanya harus mengutamakan kepentingan keluarga Li. Apakah ini dianggap aturan keluarga Li? Demi apa yang disebut kepentingan, kamu tidak ragu membunuh putramu sendiri. Lancang. Apakah kamu terus memikirkan masalah ini? Dengan pandangan sesempit itu,
Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar? Keluarga Li kita ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia. Untuk membangun dasar abadi yang tahan lama. Jangankan kematian ayahmu saja. Meski aku binasa dan dauku hilang, apa urusannya? Awalnya, aku juga mencoba membujuk ayahmu. Tapi dia bersedia melawan keluarga. Demi orang-orang biasa yang bodoh dan dungu itu, aku juga melakukannya karena terpaksa. Karena keharusan. Sungguh frasa yang bagus dan muluk. Setiap goresan dari dua kata ini The film was ditulis translated setelah aku menjadi and kepala keluarga Li. narrated by M Media. Untuk mengangkat keluarga Li ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi karena kalian ayah dan anak, goresan terakhir ini tertunda. Sekarang dengan darah esensimu, untuk membantuku, aku beri kau kehormatan selesaikan goresan terakhir ini. Tuliskan itu menggunakan kuas kejut roh yang ditinggalkan ayahmu. Li Fei, ini adalah kehormatan yang diberikan kepadamu oleh kepala keluarga. Selama kau patuh dengan keluarga Liku di sini, kau akan jadi yang nomor satu di antara temanmu. Tidak ada yang bisa bersaing denganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hanya kamu yang akan melihat ini sebagai kehormatan. Bahwa aku, Li Fei, bisa mencapai titik ini hari ini. Sama sekali bukan berkat keluarga Li. Kau ini menolak. Aku tidak punya anak laki-laki lagi. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya cucuku. Jangan paksa kakek buatmu patuh dan selesaikan goresan itu. Kau akan capai puncak yang belum pernah ada. Tapi puncak akan selalu berlalu. Bagaimana setelah itu? Tetap di sisimu. Dan menjadi anjing penurut seperti dia. Li Fei, kesabaran kakek ada batasnya. Jangan memancing nasib. Sebenarnya, ketika ibuku memintaku datang, aku tidak mengerti. Karena dia ingin aku mewarisi warisan ayahku. Mengapa dia ingin aku menemuimu? Tapi sekarang aku mengerti. Meskipun kau kuat dan berada di atas, kau seperti Xiao Qingke yang pernah kutemui. Adalah jenis orang yang sama, egois. Menganggap rakyat jelata dunia sebagai anjing jerami. Tapi setiap orang dilahirkan setara. Yang disebut tinggi dan rendah, mulia dan hina, hanyalah dipaksakan oleh keadaan dunia saat ini. Dari sudut pandang ini, dunia ini memang perlu berubah. Tapi yang akan mengubahnya sama sekali bukan kau. Dan itu tentu saja tidak seharusnya diubah dengan caramu. Jadi barusan saja. Aku membuat keputusan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Li yang kau pimpin. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Aku harus menghadapi kesulitan secara langsung. Ini kesempatan terakhirmu. Aku adalah putra Li Yinan. Aku ditakdirkan untuk menerima semua ini. Pada akhirnya, ketika menyangkut urusan keluarga Li sendiri, memang tidak ada yang lebih cocok dariku untuk mengakhiri semua ini. Dasar anak ingusan. Kau berani bicara padaku tentang mengubah dunia. Dengan hak apa jika bukan karena ikatan kekerabatan? Keluarga Zhang dan Pavilion 10.000 bunga segudan sudah lama menjadi abu. Karena kau mengabaikan semua ini, maka aku akan menjatuhkanmu tanpa ampun. Ayo, biarkan aku menyaksikan langkah brilian kepala keluarga Li. Mengurusimu, kenapa kepala keluarga harus turun tangan? Mundur. Ya. Semikian pun. Tahukah kau bahwa aku menciptakan metode kultivasi ini? Kau benar-benar telah mencapai alam kesatuan langit manusia. Kau menyegel kultivasiku. Kau telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun ini. Sekarang biarkan aku sendiri yang memberimu pelajaran. Berlutut. Kau menyebutkan keadilan tadi. Tahukah tahu apa itu keadilan sejati? Keadilan tidak lebih dari dongeng yang diceritakan kepada orang-orang bodoh di dunia ini. Itu pakaian war orang-orang rendah dan pengecut melindungi kekurangan mereka. Tidak. The film was translated and Bukan seperti itu. narrated by M Media. Kau terlalu ekstrim. Lihatlah dirimu sekarang. Apakah masih ada ruang untuk melawan? Di mana orang-orang yang ingin kau lindungi? Dan di mana yang kau sebut keadilan itu? Jika kau mati di sini hari ini, berapa banyak dari orang-orang yang kau lindungi itu akan berani tampil dan menyuarakan ketidakadilan untukmu? Meskipun menghadapi ribuan atau puluhan ribu, aku akan maju. Kau tidak akan pernah mengerti. Maman, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kau persis seperti ayahmu itu. Mengira kau punya tulang punggung. Padahal kau hanya keledai keras kepala. Tidak mau mengakui kesalahanmu. Tidak mau menundukkan kepalamu. Apakah orang luar lebih penting daripada anggota keluarga? Li Fei, kembalilah dari jalanmu yang sesat.
Kau masih punya waktu. Karena ini tentang menyelamatkan rakyat jelata dunia. Itu secara alamnya adalah jalan tanpa akhir. Bagaimana bisa ada jalan kembali? Baik, kalau begitu. Aku akan mengirimmu untuk menemui ayahmu sekarang juga. Bantu aku menyampaikan pesan. Semua ini kalian, ayah dan anak, yang sebabkan sendiri. Jangan salahkan aku. Siapa di sana? Guru, Li Guantian. Apakah kau benar-benar tidak punya kemanusiaan sama sekali? Jinglong, kau benar-benar masih berani datang menemuiku. Tidakkah kau takut aku akan menghukummu karena membantu Yanan melarikan diri dari Jindu waktu itu? Jika kau yakin bisa membunuhku, apakah kau akan membiarkanku hidup sampai sekarang? Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan di Ukasiamo, kau tidak bisa mengetahui lokasiku dan Li Fei. Bukankah kau tadi batu masuk ke perangkap? Jinglong, katakan padaku, haruskah aku membunuhmu dulu? Atau ku bunuh dulu cucuku yang tak berguna ini? Li Fei. Dengan aku di sini, bisakah kau lewat? Li Guantian, bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya. Membunuh putramu belum cukup. Apakah kau benar-benar ingin membunuh cucumu sendiri juga untuk mengakhiri garis keturunan keluarga Limu? Mengakhiri garis keturunan. Jinyon, sayang sekali kau juga telah melangkah ke alam puncak. Namun pandanganmu begitu pici. Setelah pembatasan dicabut, keluarga Liku akan berdiri di puncak dunia. Bahkan jika seluruh keluarga Liku punah, selama aku tetap ada, aku bisa menciptakan keluarga Li yang baru. Demi impian kosongmu itu. Berapa banyak orang yang sudah mati? Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Pembalasan ilahi, aku bahkan sudah mengalami kesengsaraan surgawi. Mengapa aku harus takut pembalasan ilahi? Jinglong, ini perkenalan kita selama bertahun-tahun. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah dengan patuh dan menyerah. Selama kau membantuku dengan sepenuh hati. Setelah pembatasan dicabut, aku akan membantu kultivasimu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana kalau kita menguasai dunia bersama? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Patriar, jangan terburu-buru. Aku akan segera pergi mencari mereka. Tidak perlu. Prioritas utama adalah membuka segel. Masalah yang kupercayakan padamu. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Guru, di mana ibuku? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Mengapa aku pingsan? Pengorbanan darah selesai. Tidakkah kau merasakan perubahan di tubuhmu? Aku tidak ingin perubahan apapun. Di mana ibuku? Aku ingin dia aman dan sehat. Levi, tenanglah. Senior Jinglong sangat lemah sekarang. Mengapa jadi seperti ini, Guru? Kau. Untuk mengkonsolidasikan ranahmu, dia mentransfer basis kultivasi seumur hidupnya. Semuanya ke dalam tubuhmu. Guru, mengapa harus seperti ini? Anak bodoh, guru masih hidup. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Sisanya terserah padamu. Terakhir kali kau diselamatkan oleh Jinglong. Kau nyaris lolos dengan nyawamu. Aku tidak menyangka kau masih berani datang ke keluarga Liku. Li Guantian. Lancang. Bagaimana kau bisa langsung memanggil nama kepala keluarga? Penjaga, tangkap orang sombong ini untukku. Bagaimana itu mungkin? Bukankah kepala keluarga menyegel kultivasimu? Aku akan bertanya lagi. Di mana Li Guantian? Diam, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah keluarga Li. Ini bukan tempat di mana kau bisa lancang. Jangan lupa margamu juga, Li. Darah klan Li mengalir dalam dirimu. Dulu kau dan ayahmu menentang klan itu satu hal. Tapi sekarang kau berani membunuh anggota klan. Di mana hati nuranimu? Hati nurani. Bisakah keluarga Limu bahkan mengucapkan kata hati nurani? Kalau bukan kau yang dorong kami terus-menerus, keluarga kami yang bertiga, bagaimana kami bisa jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Kalian semua, berlututlah di hadapanku. Kesatuan langit manusia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kemajuannya bisa begitu cepat?
Bukankah sebelumnya kau tinggi dan perkasa, sombong dan angkuh? Lawan aku. Aku adalah anggota klan Li. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Anggota keluarga Li, buka mata kalian dan lihat. Mereka yang berlutut di hadapanku sekarang. Siapa yang bukan anggota klan Li? Kau sudah sombong dan angkuh selama bertahun-tahun. Apakah kau pernah berpikir akan ada nasib seperti hari ini? Livy, kita berasal dari akar yang sama. Mengapa kau begitu ingin saling menyakiti? Kau begitu tanpa belas kasihan. Tidakkah kau takut bahwa orang-orang di sekitarmu akan terlibat karena ini? Kau masih berani mengancamku? Apa kau percaya aku akan membantai semua anggota klan Li? Bukankah kau ingin bersaing untuk supremasi di bawah langit? Semua mati. Kita lihat saja bagaimana kau rebut supremasi sekarang. Dengarkan baik-baik. Nama belakangku Li diberikan oleh ayahku. Ketika kau mengambil darah esensiku, aku sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Li. Livy, sepertinya kau masih belum mengerti. Apa sebenarnya klan Li itu? Karena aku tidak bisa menghentikanmu. Kalau begitu pergilah ke Gunung Kunlun. Patriark ada di sana. Kau tetap datang. Menghabiskan begitu banyak waktu. Begitu banyak orang meninggal. Hanya untuk satu pintu ini. Apakah ini sepadan? Tentu saja itu sepadan. Indah, bukan? Aku pernah menginginkan ayahmu untuk membuka pintu ini. Tapi kemudian dia meninggal. Sekarang, selama kau bersedia memanggilku kakek, aku akan memberikan kesempatan ini padamu. Livy, kau harus memahami arti pintu ini. Membukanya akan membuka era baru yang dipimpin oleh keluarga Li dan dunia baru yang mereka kuasai. Namamu dan namaku akan melampaui semua orang bijak zaman kuno dan modern dan dikenang selama 10.000 generasi. Kau dan aku juga akan benar-benar melangkah ke jalur dewa. Hidup selama langit dan bumi, bersinar seterang matahari dan bulan. Apa yang kau katakan sangat menggiurkan, tapi aku tetap menolak. Mengapa ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun? Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Kau dan aku adalah kakek dan cucu kandung. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah siapapun. Terhubung oleh darah. Mereka yang berjalan di jalan berbeda tidak bisa merencanakan bersama. Sepertinya hari ini, kau dan aku ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Menilai dari auramu, kau seharusnya berada di alam setengah dewa kan? Baiklah. Kalau tidak akan menarik. Apa kau benar-benar tidak tahu apa itu setengah dewa? Apa itu dewa? Memindahkan gunung dan mengisi lautan hanyalah sekejap. Membalikkan awan dan hujan, menggeser bintang dan rasi. Hati bergerak sesuai kehendak. Sama sekali tidak bergantung pada objek eksternal apapun. Sementara duel antara dewa, bahkan setengah dewa, mengandalkan pemahaman mereka atas langit dan bumi. Bahkan jika kau memiliki alam setengah dewa, tapi kau masih belum menemukan jalan yang benar-benar milikmu. Inilah telah antara kau dan aku. Apa kau mengerti? Berhenti sok tahu tentang langit dan bumi. Kau hanya hidup lebih lama dariku, itu saja. Tidak ada gunanya. Pemahaman tentang Dao di antara setengah dewa di dunia ini adalah jurang yang tak terlampau. Itu adalah celah dalam fondasi. Sekarang kau mengerti kan? Aku adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Aku bisa, dari deduksi, melihat semua seranganmu di mataku. Lihatlah baik-baik dunia ini sekali lagi. Itu akan binasa dengan kematianmu. Dan orang-orang yang kau lindungi itu. Siapa yang akan datang membantumu? Kami akan membantu. Kami akan membantu. Sekelompok semut berani datang ke sini. Livy, Li Guantian, keluarga Li awalnya berada di puncak jalur bela diri. Mereka adalah keberadaan yang kami kagumi.
Tapi kau sebenarnya ingin, demi keuntungan egoismu sendiri, mengabaikan rakyat jelata dunia, menyimpan dan melawan Dao, tidak layak menjadi orang dari jalur bela diri. Zhang Jianlan, kau sangat berani. Kau benar-benar berani menunjuk-nunjukku. Apakah kau lupa bagaimana ayahmu, Sang Weiming, dan banyak ahli keluarga Zhang meninggal? Permusuhan darah seperti itu, bagaimana mungkin aku berani melupakan? Oleh karena itu, hari ini, aku cari keadilan untuk yang meninggal dari keluarga Shang. Kau pikir kau pantas? Patriark Li, saya, bawahan Anda, berani hari ini untuk meminta Anda, demi rakyat jelata, untuk berbalik dari jurang. Tolong, Patriark Li, kembalilah dari jurang. Sekumpulan semut. Pantaskah kau bicara padaku tentang rakyat jelata? Fajar era baru. Pada akhirnya harus dihiasi dengan darah. Jika tidak, bagaimana aku bisa pantas atas perjalanan bergejolak orang tua ini selama ini? Li Fei, lihatlah dengan jelas. Inilah orang-orang yang ingin kau lindungi. Sekumpulan semut. Beranikah kau percaya di mata orang-orang biasa ini? Mereka sebenarnya adalah tokoh penting. Mempertahankan orang-orang tak berguna ini hanyalah pemborosan sumber daya. Apa gunanya? Karena Patriark Li bertekad untuk bertindak sesuai keinginannya, maka hari ini, kami berani menantang Anda, master tertinggi dunia persilatan ini. Jangan pergi, kau bukan tandingannya. Serang. Serang. Tidak. Jatuh. Apakah kau pantas? Konyol, dunia yang berubah ini. Konyol, keberuntungan bela diri yang berkembang pesat ini. Biarkan aku mengakhiri semua ini. Biarkan era baru turun. Era baru. Apakah itu akan turun atau tidak? Bukan untuk kau putuskan. Percuma, tidak ada yang bisa menghentikanku. The film was translated and narrated by M Media. Lihat, aku berhasil. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah seorang abadi sejati. Adalah penguasa dunia masa depan. Penguasa. Apalagi membuka celah. Bahkan jika itu terbuka penuh, aku akan menutupnya untukmu. Bukankah kau bilang bahwa aku belum menemukan daoku sendiri? Bagus. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Aku sudah menemukannya. Daoku tidak seperti milikmu. Di akhir dao, daoku tidak sendirian. Mama, Papa. Aku berhasil. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Tuan, apakah The film Anda was merasa lebih baik? translated Di usiaku. and narrated by M Media. Tingkat kultivasi tidak lagi penting. Adapun kau, begitu saja, pensiun ke gunung bersama orang tuaku. Tuan, apa yang Anda katakan?
Roxy. Mengapa kau di sini? Apa aku terlihat bagus? Sangat bagus. Livy, kau bilang berbahaya untuk tetap di sisimu. Itulah mengapa kau memilih untuk pergi. Tapi kau tidak pernah bertanya, apakah aku bersedia? Aku sudah menunggumu. Aku bertanya padamu sekarang. Apa kau sudah selesai? Aku sudah selesai. Kalau begitu, apakah kau bersedia menikahiku? Aku bersedia. Aku bersedia melakukan apa saja.